Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu. Menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Halo semuanya, aku Suyadi ceria selalu happy. Aku Yovita yang selalu bahagia. Kita di acara Ainis Information and Inspiring Story. Yeay. Halo Yovita. Halo Suyadi. Gimana nih kabarmu? Alhamdulillah kabar baik selalu. Selalu bahagia pastinya. Selalu ceria juga. Kalau Iya. kamu gimana kabarnya Suyadi? Alhamdulillah aku sehat ya. Kita jarang ketemu tapi alhamdulillah bisa satu panggung di acara Ainis ini. Iya betul sekali. Oke Suyadi, kita kan sedang ada di masa pandemi, kuliah online, semuanya online. Nah, kegiatan Suyadi selama pandemi itu ngapain aja biasanya? Karena aku sebagai mahasiswa tentu aku ya ngerjain tugas lah ya, karena banyak tugas apalagi kalau daring, ya Allah, apalagi semester tua ya kan. Ya mau gimana lagi ya, kalau refreshing itu ya cuman paling main ke tempat-tempat yang dekat rumah sih, karena tetap jaga kesehatan gitu. Iya. Kalau kamu ngapain aja? Kurang lebih sama ya, karena sebagai mahasiswa juga kuliah online, banyak tugas yang dikasih, jadi ya paling cuma mengerjakan tugas, terus cari suasana baru di tempat mana yang bisa buat enak kerjain tugas. Pastinya ya. Nah menurut Suyadi, gimana? kita kan sedang daring. Iya, terus? Karakter daring tuh yang seperti apa sih yang menurut kamu? Maksudnya dampak karakter karena efek pandemi ya. Kalau menurut aku sih saat ini memang memprihatinkan ya, karena oke lah online. Soal teori bisa di online kan ya, tapi untuk karakter kan kita juga perlu praktek, apalagi anak-anak kayak anak SD, SMP itu kan di mana itu masa-masa karakter itu terbentuk. Nah, ngomong-ngomong soal karakter nih ya, di acara Ainis ini aku punya teman namanya Kak Ana ya. Dia adalah duta genre tahun 2021 Kabupaten Karanganyar. Nih, bisa ditonton videonya. Nih. Salam genre. Halo, perkenalkan saya Ana Nugrahani, anggota PIKR Krida Bakti Remaja dan Duta Genre Kabupaten Karanganyar tahun 2021. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Informasi mengenai PKBR atau penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja sangat penting diperlukan untuk remaja di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Agar mereka paham bagaimana cara mempraktikkan hidup sehat, melanjutkan pendidikan, bekerja, dan menikah dengan penuh perencanaan. Akan tetapi, yang terjadi saat ini yaitu kurang meluasnya informasi mengenai program keluarga berencana baik di kalangan remaja, keluarga yang mempunyai remaja, maupun kalangan masyarakat yang peduli terhadap remaja. Saat ini di Kabupaten Karanganyar, resiko terjadinya stunting masih berada di angka 5%. Artinya, 5 dari 100 kelahiran di Kabupaten Karanganyar beresiko mengalami terjadinya stunting. Kepala DP3 AP2KB Kabupaten Karanganyar menargetkan pada tahun 2022 angka stunting di Karanganyar turun di bawah 1% dari populasi anak yang lahir. Oleh karena itu, saya bersama PIKR Krida Bakti Remaja berupaya untuk melakukan kegiatan mengintervensi remaja dan juga anak-anak dalam upaya pencegahan stunting dalam gerakan Geranting, Gerakan Pencegahan Stunting.
Diharapkan dengan adanya program granting, angka kasus stunting di Kabupaten Karanganyar dapat menurun. Granting berfokus pada remaja dan juga anak-anak. Program yang saya lakukan meliputi pemberian edukasi ke remaja mengenai konsep berkeluarga. Remaja diharapkan dapat menjadi orang tua yang memiliki keturunan sehat dan anti-stunting. Intervensi yang diberikan pada anak-anak, khususnya balita, yaitu dengan pemberian makanan tambahan. Diharapkan dengan pemberian makanan tambahan ini, maka nutrisi dari balita akan terpenuhi. Remaja berperan penting dalam pencegahan kasus stunting karena remaja memiliki andil yang besar dalam menghasilkan keturunan yang berkualitas di masa depan. Kita bisa, kita tulang punggung remaja Indonesia. Dia memiliki beberapa program sih program kerja itu salah satunya kegiatan aktif sosial. Itu baik daring maupun luring gitu, dan dia mensosialisasikan mengenai edukasi remaja. Dan kalau secara daring itu dia menyerukan suatu isu dengan twibbon atau poster gitu. Dan kalau secara luring dia memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja gitu. Juga sangat menarik ya. Menarik Kak. Dan ini teman aku, Duta Genre. Apa ya, memotivasi remaja-remaja yang banget dong, sangat memotivasi gitu. Terus dan juga aku juga punya teman nih Suyadi. Gimana? Namanya Berlian Utia Faas Hub. Weh, Dia public relation dan sponsorship. Wow, keren. Ini videonya. Ya, ini dia videonya. Yo, bro, who got you smiling like that? Like, so baby, close your eyes. The way you're looking at me, you got me mesmerized. Something I can't escape. Feel like I'm lost in space. You got that good loving, girl. If you leave me, I might throw my heart away. You know. Berlian Utia Faas Hub ini mahasiswa aktif dari UIN Raden Mas Said Surakarta yang juga menjabat sebagai public relation dan sponsorship. Ruang Kita Mengabdi juga dia ikuti, yaitu sebuah lembaga filantropi yang bergerak aktif dalam kepeduliannya memajukan pendidikan di pedesaan. Wow, keren ya tentunya. Iya, keren sekali. Ini sangat memotivasi kita juga ya. Iya, pastinya lah gitu. Nah, untuk pemirsa yang di rumah, apabila penasaran dengan apa yang akan kita bawa di acara Ainis ini, pokoknya tonton terus, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. So let's sing a song. What can we sing? Kalau dulu ada yang bilang lebih baik ketinggalan HP daripada dompet. Nah, sekarang nggak perlu khawatir lagi nih, karena saat ini dengan klik seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun, baik itu bank dan non-bank, yang digunakan masyarakat dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi yang berlogo KRIS. Nah, pendaftarannya pun mudah banget. Merchant hanya perlu membuka rekening atau pada salah satu penyelenggara KRIS yang sudah berizin dari BI. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi. Nah, KRIS ini bersifat unggul ya teman-teman, yang artinya universal, gampang, untung, dan langsung. Selain itu, penggunaan KRIS juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah mempercepat transaksi, kemudian mempermudah transaksi, lebih terjangkau, terjamin aman, dan juga handal. Nah, selain itu ada juga yang namanya KRIS TTM. Adalah fitur yang melengkapi inovasi KRIS dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi hanya dengan memindai gambar QR Code yang tersimpan di galeri HP kalian. Nah, dengan demikian, pembeli tidak perlu melakukan tatap muka dengan penjual untuk memindai kode KRIS
dan melakukan pembayaran. Nah, yuk tunggu apa lagi? Satu keris untuk seluruh pembayaran. Kita kembali lagi di Ainis Information and Inspiring Story. Yeay. Oke, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Duta Genre Kabupaten Karanganyar tahun 2021. Dan juga ada Kak Berlian Utia, yaitu seorang public relation dan sponsorship. Iya. Dengan Duta Genre, Mbak Ana, betul? Oke, Mbak Ana. Ya, orangnya sangat cantik, cetar membahana ya tentunya. Oke, Mbak Ana nih, menurut Mbak Ana genre itu apa sih? Oke. Kalau kita dengar kata genre ya, yang terlintas di pikiran kita mesti genre musik, genre film dan lain sebagainya ya. Iya, betul kayak sekali. jazz, pop atau horror action kayak gitu. Mesti yang terlintas pertama kali Iya, pikirannya kayak gitu. karena namanya mirip. Nah, tapi nih teman-teman, mau aku kasih tahu nih buat semuanya ya. Jadi genre ini adalah generasi berencana. Oh, kayak generasi gitu. berencana. Tadi Yofi sama Syedi bilangnya genre gitu ya. Iya. Betul lagi ya. Sebutnya itu bukan genre tapi genre. Oh, genre. kayak gitu. G, pakai G. Iya, pakai G gitu ya, bukan C gitu Iya, oh ya. ya, seperti itu. Maaf ya, Mbak ya. Iya. Sekalian edukasi ya. Iya, betul sekali. Jadi pemirsa yang di rumah biar nggak salah sebut lah ya. Iya benar. Nah, buat Yofi sama Syedi ini sama teman-teman yang ada di rumah, bicara tentang genre, kita tahu ya bahwa remaja di Indonesia itu sangat banyak banget jumlahnya ya. Nggak hanya 1, 2, atau 3, bahkan ribuan puluhan gitu ya. Nah, di sini kita menemukan bahwa ternyata masalah dari remaja itu banyak sekali, kompleks, mulai dari HIV/AIDS, kemudian seksualitas dan juga nafsa kayak gitu. Nah, padahal remaja ini merupakan pondasi suatu bangsa. Kalau remajanya bagus, maka bangsanya juga bagus. Kita tahu bahwa Indonesia berusaha untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Kayak gitu, makanya remaja ini harus didorong kepada hal-hal yang positif. Nah, salah satu terobosannya dari BKKBN sendiri ini, dia mengeluarkan sebuah program, yaitu tadi namanya program genre kayak gitu. Nah, jadi program genre ini merupakan program untuk remaja supaya mereka itu bisa merencanakan kehidupan ke depannya lebih terencana kayak gitu, Yofi dan Suyadi. Oke. Menarik sekali ya. Kita beralih ke Kak Berlian. Kak Berlian, saya mau tanya nih, awal karir Kak Berlian bisa masuk PR atau public relation, dan gimana sih awal mulanya bisa masuk dalam organisasi kepedulian sosial, karena ini sangat menginspirasi untuk remaja-remaja gitu kan. Oke Kak, saya jelaskan awal mula masuk PR. Dulu waktu pemilihan pengurus dari kita mengabdi kata surah, saya ditunjuk oleh ketua untuk masuk di PR. Dan alhamdulillah sekali itu memang sesuai dengan basic saya yang suka kerja di luar lapangan, bertemu dengan orang banyak, bersharing-sharing gitu Kak. Dan seperti itu. Senang dengan ketemu orang banyak Iya. Sosial banget ya. Iya. Untuk kegiatan apa saja yang dilakukan terkait public relation dan sponsorship ini Kak, terutama kan di pandemi sekarang seperti ini? Kegiatannya banyak sih Kak. Semisal kita mau mengadakan suatu kegiatan nih, lah kita tuh nyari tempat yang sesuai sama kegiatannya seperti apa. Habis itu kita mencari PJ-nya, CP-nya gitu Kak. Kita menghubungi lalu kita tanya bisa survei offline apa tidak. Jika dari pihaknya tidak bisa survei offline karena pandemi, kita surveinya online. Jika kalau bisa survei offline, kita sekalian memberikan perizinan dan menjelaskan kegiatan yang akan kita laksanakan di sana. Oh, seperti itu. Iya, seperti itu Kak. Ya. Keren ya berarti ya. Oke. Kembali ke Kak Ana. Ini soal apa ya? Pengalaman susah dan senangnya selama menjadi duta genre itu seperti apa? Kalau yang namanya
hidup pasti ada pahit dan manisnya. Iya, tentu ya. Begitupun dengan menjadi seorang duta genre. Aku mau cerita yang senangnya dulu nih. Iya, senangnya dulu. Kalau Karena senang senangnya itu aku senang menjadi duta genre ini pengalamannya karena aku bisa berbagi ilmu yang aku miliki gitu selama ini. Bisa saling menginspirasi satu sama lain seperti itu. Aku juga tipe orang yang suka berinteraksi dengan orang lain, senang diskusi dengan orang lain kayak gitu. Untuk susahnya sendiri tuh yang namanya duta genre itu kan menjadi pengaruh bagi lingkungan sekitarnya, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar ya. Nah, saat edukasi itu nih, gimana caranya biar audiens itu paham dengan apa yang aku sampaikan? Itu yang hal yang sangat susah sih menurut aku. Aku harus pakai metode apa, harus pakai cara apa biar mereka itu paham dengan apa yang aku maksud, itu sih. Kalau dari seperti aku itu, dari ya. susah dan senangnya. Terus Mbak Berlian, susah senangnya mengikuti kegiatan yang dilakukan itu seperti apa? Yang kepedulian ya Kak Iya. ya. Yang susahnya itu karena masa pandemi ini ya Kak ya. Iya, jadi perizinannya tuh agak susah. Beberapa tempat tuh harus yang ikut dibatasi, nggak bisa panitia ikut semua tuh nggak bisa. Iya, dibatasi minimal 10 orang, maksimal 10 orang gitu Kak. Lah senangnya tuh bisa bertemu dengan orang-orang yang nggak pernah kita ketemu, seperti kayak anak-anak HIV kayak gitu kan Kak. Jarang banget kan yang ada anak yang yayasan yang menampung anak-anak HIV gitu. Banyak pengalaman juga ya. Untuk Kak Berlian nih, sudah tersebar di mana aja sih Yayasan Ruang Kita Mengabdi dan bergerak di bidang apa? Untuk Ruang Kita Mengabdi itu tersebar di beberapa wilayah Indonesia Kak, seperti di Majalengka, Cirebon, Jayapura, Sinjai, Sulawesi Selatan, Kartasura, Cilacap, Buleleng, seperti itu Kak. Dan hampir menyeluruh Kak. Telah bergerak di bidang filantropi, berguna untuk memajukan pendidikan anak di pedesaan. Tidak di pedesaan saja sih Kak, di perkotaan juga bisa yang tertinggal gitu Kak. Yang pedesaan yang kekurangan. Iya, kekurangan mengenai pendidikannya. Kekurangan mengenai pendidikan, oke. Apa peran Kak Berlian nih di Yayasan Ruang Kita Mengabdi ini? Perannya sebagai public relation Kak, sama media sponsorship juga, media partner juga gitu Kak. Wah, keren ya. Iya. Bagus banget nih ya, kayaknya bisa kolaborasi. Kolaborasi ya Pak. Kolaborasi, makanya ini dipertemukan di acara INIS nih ya. Iya, karena menginspirasi untuk remaja-remaja Indonesia. Bener banget tentunya kayak gitu. Iya, gimana? Untuk Kak Berlian nih udah berapa lama juga di narasumber masuk dalam pengerjaan PR serta kepedulian sosial? Kalau dari Yayasan Ruang Kita Mengabdi Kartasura ini baru berdiri sekitar Januari gitu Kak. Jadi saya tuh sekitar baru 10 bulan berjalan ini di Ruang Kita Mengabdi. Iya, baru 10 bulan ini. Selama pandemi ini Kak, ya. Iya. Kegiatan positif. Iya. Oke, kembali ke Mbak Ana nih. Ada hambatan nggak sih Mbak untuk mengatur waktu kuliah? Kan Mbaknya kuliah di UNES. Ya. Dan kesibukan kegiatan sebagai duta genre itu. Ada hambatan nggak itu? Kalau dari aku pribadi sih ada ya hambatannya ya, apalagi membagi fokus itu kedua kegiatan kayak gitu ya. Yang pertama yaitu genre dan juga kuliah. Tapi kan sekarang kuliahnya alhamdulillah daring ya. Jadi apa-apa di rumah gitu ya. Jadi sambil kuliah bisa sambil ngegenre kayak gitu. Nah, kalau aku biasanya sih lebih bikin skala prioritas sih. Jadi kayak ya kegiatan mana yang lebih urgent ya aku dahuluin gitu. Pasti itu nanti bisa ditemukan titik temunya sih, nggak mungkin bakal bertabrakan gitu. Yang penting kita atur skala prioritas, atur jadwal kayak gitu kalau dari aku. Kalau misal memang kita udah ngatur nih, tapi tetap aja bertabrakan. Terus gimana? Oke. Kalau di genre sendiri itu nggak hanya aku doang ya, karena di genre itu biasanya ada 10 orang. Nah, kalau aku memang nggak bisa ngisi di kegiatan sosialisasi, mungkin aku bisa wakilin di wakil 2 aku, di wakil 3 aku kayak gitu. Jadi kita tetap bisa berkoordinasi satu sama lain gitu. Kerjasama ya Kak ya? Kerjasama. Oke, baik. Kalau untuk kegiatan selama ini gimana membagi waktunya? Kuliah juga ya Mas? Bener nih, aku penasaran juga. Ya hampir sama kayak Kak Ana, menggunakan skala prioritas ya Kak ya. Di public relation pun saya tuh tidak sendirian, ada partner saya, ada 2 partner
Jadi semisal saya nggak bisa terjun ke lapangan, bisa digantikan dengan partner saya gitu Kak. Oh, jadi sama. Iya banyak. Bagus, oke. Untuk saya mengabdi dalam organisasi kepedulian sosial ini, Kak Berlian tuh ikut organisasi apa selain itu? Oh, untuk organisasi saya mengikuti di kampus ada Syariah Law Community, itu mengenai hukum karena sesuai dengan bidang saya. Mengikuti bahasa Inggris dan Arab di kampus juga. Saya mengambil bahasa Inggrisnya saja. Lalu saya ikut di Karang Taruna Rumah sama menjadi pengurus di remaja masjid di rumah Kak. Iya. Cukup aktif, berarti di luar juga aktif di masyarakat lingkungan Iya, sekitar juga. aktif. Iya, Nah, ini nih alhamdulillah. yang patut dicontoh kebanyakan nih kalau mahasiswa itu ya kebanyakan dianya aktif di kampus, ikut UKM Ormawa, tapi dianya di kampung atau di masyarakat lingkungan sekitarnya lebih ini introvert dan pasif ya, kebanyakan pasif. Seharusnya kan dia karena latar belakangnya orang pendidikan ya, tentunya harus jadi panutan dalam ini kehidupan di masyarakatnya gitu. Oke, kembali ke Mbak Ana nih. Apa sih benefit Mbak Ana rasakan ketika Mbak Ana menjadi duta genre Kabupaten Karanganyar? Oh ya, manfaatnya ya. Kalau manfaat yang aku rasain selama ini aku menjadi duta genre itu, yang pertama aku menjadi tahu nih gimana sih caranya menjadi seorang remaja yang punya masa depan, cara menyiapkan masa depannya kayak gimana. Karena aku sendiri juga remaja ya, kita semua remaja. Jadi dari aku sendiri tuh tahu gitu caranya kayak gimana. Kemudian yang kedua, banyak relasi dari daerah sini, dari situ kita bisa saling tukar informasi satu sama lain kayak gitu kalau dari aku. Oh begitu, jadi lebih ini ya dapat apa istilahnya relasi lebih luas begitu. Bagus ya, keren. Karena kan sekarang kan masih pandemi ya, kuliah online. Nah, banyak teman-teman remaja di sana yang mungkin kegiatannya masih bingung nih, cuma rebahan, cuma ngerjain tugas. Nah ini buat dari Kak Ana dan Kak Belani untuk teman-teman nih apa? Biar bisa ikut organisasi, biar apa ya? Biar bisa seperti Kak Ana dan juga Kak Belani. Kak Ana dulu ya. Buat teman-teman yang di rumah, buat kalian para remaja, boleh kok ini memang daring ya. Memang daring kalian di rumah tapi tetap produktif walaupun di rumah saja. Cobalah kalian untuk keluar dari zona nyaman kalian, di situ nanti kalian akan temukan kebahagiaan. Masuk. Keren, oke. Dari Kak Berlian. Oke, untuk semua teman-teman remaja di rumah, jangan hanya kuliah saja. Kita tuh sebagai manusia tuh harus bermanfaat bagi lingkungan kita sekitar. Betul banget. Karena sebagai manusia dia bermanfaat bagi orang lain. Nah, buat kalian tuh harus aktif ikut organisasi sosial karena banyak di luar sana tuh masyarakat masih membutuhkan kalian sebagai remaja. Itu sih Kak. Oh iya, bagus. Ya cukup menarik ya karena seperti itu. Dan untuk Mbak Ana dan Mbak Berlian nih, menurut Mbak Ana dan Mbak Berlian, kira-kira semua orang bisa nggak sih seperti Mbak Ana dan Mbak Berlian? Oke, kalau menurut aku semua orang bisa. Kita nggak akan tahu kita bisa apa enggak kalau kita belum mencoba. Yang penting kita berani dulu, kita coba dulu hasilnya kayak gimana, itu nanti udah pikir belakang aja. Oh gitu. Yang penting berani dulu ya. Iya, yang penting berani. Iya. Kalau Mbak Ana sendiri bagaimana? Mbak Berlian, maaf. Kita semua tuh pasti bisa kalau asal mau coba, mau usaha. Tidak ada yang tidak mungkin ya Kak ya. Ya selagi masih bisa berusaha, terus masih bisa bermanfaat bagi sekitar tuh masih, kalau gagal tuh nggak apa-apa. Benar. Gagal itu pengalaman tuh guru yang terbaik bagi kita. Itu sih Kak. Terus pernah nggak sih Mbak Ana dan Mbak Berlian kayak punya inisiatif untuk ajak teman atau bagaimana gitu? Punya inisiatif pernah enggak? Oh iya, oke aku dulu ya. Kalau aku memang sebagai duta genre emang harus diwajibkan dan diminta buat selalu berpengaruh bagi lingkungan sekitar gitu ya. Dengan salah satu caranya dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi ke remaja-remaja khususnya di wilayah Karanganyar. Dari situlah aku sendiri mulai
menyebarkan virus-virus genre, mengajak mereka gitu Iya, ya. benar-benar. Kalau kamu tuh lo harus tahu tentang genre, di genre itu kamu bisa tahu banyak hal, nggak cuma tentang pendewasaan usia pernikahan, nggak cuma tentang itu. Di Iya. genre kita belajar life skill dan lain sebagainya gitu. Karena sebagai remaja ya kita harus melakukan hal positif biar kita punya banyak pengalaman nantinya ke depan, kita tahu nih arah kita mau kemana kayak Oh, gitu. seperti itu. Iya. Wow. Terus Mbak Berlian sendiri? Oh iya, sudah. Jadi kayak aku tertarik juga nih sama pengalamannya Mbak. Ini kan keren banget dan sebenarnya aku ingin terjun nih, tapi kadang aku juga ada kesibukan lain yang membuatku tidak bisa itu. Padahal aku pengen banget. Terus ada solusi nggak buat itu? Ini dari Berlian nih, ada solusi nggak? Ada dong Kak. Iya. Harus tetap terjun sih Kak, bisa membagi waktu biar pengalamannya tuh lebih banyak, apalagi terhadap mengenai sosial gitu. Kalau dari sosial tuh kan kita bisa belajar nih, oh ini masih ada yang di bawah kita, lebih bisa bersyukur gitu Kak. Apalagi yang kegiatan kemarin itu kita tuh kayak seorang anak yang dibuang oleh orang tuanya karena mengidap penyakit karena orang tuanya juga, tapi yang mereka yang dibuang lah. Kita dari situ bisa belajar, masih bisa bersyukur ada orang tua, masih bisa menyayangi kita gitu sih Kak. Harus tetap terjun biar tahu masih ada di bawah kita. Oke, untuk Kak Ana dan Kak Berlian, menurut kalian bagaimana sih stigma dan diskriminasi yang terjadi di luar sana yang dilakukan oleh orang-orang, apalagi kaum milenial yang sekarang? Stigma terhadap apa nih? Terhadap diskriminasi kali ya untuk kaum milenial. Seperti apa? Oke. Mungkin maksudnya di sini stigma diskriminasi terhadap kaum milenial yang kalau milenial tuh terkenalnya dia tuh orangnya sok hit, mager, dan lain sebagainya itu ya. Oke, boleh sih kayak gitu, tapi kita sebagai remaja sendiri juga harus membuktikan loh, aku tuh emang remaja milenial, nggak cuma hanya rebahan, nggak cuma hanya nonton drakor dan lainnya, aku juga bisa melakukan hal-hal lain, hal positif yang lain, mengikuti kegiatan komunitas, mengikuti kegiatan duta, les dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dari kita sendiri harus menunjukkan kepada mereka-mereka yang mendiskriminasi nih milenial itu sendiri. Kalau dari saya ya Kak ya, menurut pengalaman kemarin banyak tuh orang kalau dengar kata HIV tuh wah takut keluar ya langsung keluar gitu kan Kak ya. Itu salah sekali, sangat salah karena HIV itu hanya bisa menular kalau melalui hubungan seks dan darah saja. Semisal kayak bersentuhan, bersalaman itu tidak pernah menular, tidak bisa menular. Dan jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya. Nggak boleh jauhi orang. Dan setiap anak tuh berhak atas keberadaannya, berhak diakui Kak. Jangan didiskriminasi, kasihan mereka. Iya betul. Pernah nggak sih mbaknya semuanya tuh dapat tekanan dari masyarakat kayak kegiatan tuh kurang apa ya? Istilahnya kayak kurang gawean lah, kurang kerjaan amat gitu. Mending kerja dapat duit gitu. Nah pernah nggak dapat tekanan seperti itu? Kalau dari aku pernah ya. Ngapain sih ya susah-susah, capek-capek jadi duta genre kayak gitu ya. Ngapain harus sosialisasi sana ke sini? Ya mungkin mereka boleh sih bilang kayak gitu ke aku, tapi di sisi lain tuh aku punya kayak kesenangan sendiri gitu loh. Aku menjadi duta tuh kayak ya aku seneng kayak gitu. Ya meskipun ada tekanan ya tapi ya harus kita hadapi sih kayak gitu kalau dari aku. Oke. Dari aku ya Kak. Kalau dari aku sendiri ada tekanan juga. Apa sih ubiang-ubing sana sini gitu. Wirawiri terus gitu. Kayak nggak bermanfaat gitu, tapi bagiku tuh bermanfaat banget karena tuh menyenangkan orang lain tuh buat kita senang juga sih Kak. Melihat orang lain bahagia tuh kebahagiaan juga buat ikut kita. seneng ya. Ikut senang, Ikut seneng. Karena tekanan seperti itu kan mbak-mbaknya semuanya termotivasi dan lebih bersemangat. Membuktikan sih Kak. Membuktikan. Nah, terus kesan-kesan buat para remaja yang di luar sana biar seperti mbak-mbaknya, biar lebih semangat meskipun dapat tekanan, dapat cemoohan, terus bisa menginspirasi dan bisa mengikuti jejak mbak-mbaknya semuanya. Jadi punya dulu nih. Jadi aku dulu nih Kak. Untuk remaja sana, semisal kalian ingin mengikuti kegiatan, ikuti kegiatan positif. Gunakan waktu kalian di masa remaja ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misal ada tekanan mungkin dari keluarga, dari masyarakat, atau dari teman, buktikan bahwa tekanan itu tuh salah.
kegiatan yang kalian lakukan tuh kegiatan yang baik, yang mulia, yang memberikan dampak terhadap diri kalian maupun lingkungan kalian. Betul banget dari Mbak. Oke, kalau dari aku sebanyak apapun tekanan itu, jika kegiatan yang kamu lakukan itu benar dan di jalan yang lurus, tetap jalani. Gitu. Oke, keren. Oke, luar biasa. Oke, mungkin cukup ya untuk wawancara dari narasumber yang sangat luar biasa, menginspirasi juga ya itu. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Tayangan ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya, bisa memotivasi juga Memotivasi ya, dalam biar bisa menjadi anak muda yang lebih maju lagi. lebih maju dan bermanfaat karena anak remajanya maju, Indonesia juga maju. Oke. Itu terus di Ainis. Information and inspiring story. Dah. So let's sing a song. What can we sing? Kalau dulu ada yang bilang lebih baik ketinggalan HP daripada dompet. Nah, sekarang nggak perlu khawatir lagi nih, karena saat ini dengan kris seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun, baik itu bank dan non-bank, yang digunakan masyarakat dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi yang berlogo kris. Nah, pendaftarannya pun mudah banget. Merchant hanya perlu membuka rekening atau pada salah satu penyelenggara kris yang sudah berizin dari BI. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi. Nah, kris ini bersifat unggul ya teman-teman, yang artinya universal, gampang, untung, dan langsung. Selain itu, penggunaan kris juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah mempercepat transaksi, kemudian mempermudah transaksi, lebih terjangkau, terjamin aman, dan juga handal. Nah, selain itu ada juga yang namanya kris TTM. Adalah fitur yang melengkapi inovasi kris dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi hanya dengan memindai gambar QR code yang tersimpan di galeri HP kalian. Nah, dengan demikian, pembeli tidak perlu melakukan tatap muka dengan penjual untuk memindai kode kris dan melakukan pembayaran. Nah, yuk, tunggu apa lagi? Satu kris untuk seluruh pembayaran. Selamat datang di Curhat. Curhat seputar remaja. Di sini ada saya Rosi dan rekan saya Rona. Kali ini pembahasannya tentang apa nih, Ro? Mental health. Nah, buat kalian yang mau curhat ataupun masih question, kita buka Q&A-nya di Instagram kita di @ainis.id. Kita tunggu ya, sebanyak mungkin kalian mau ngasih pertanyaan atau curhat ya. Kita mau skill-skill dikit tentang mental health. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini ya, Mbak. Betul banget, apalagi kita bosen, kita nggak bisa melakukan hal-hal serba terbatas ya kan, Ron? Ada tekanan, dari tekanan dari kanan kiri kita, dari belakang, dari depan, dari atas gitu kan, Ron? Iya, jadi banyak tekanan di mana-mana. Jadinya kita menimbulkan kesetresan ya kan? Betul, apalagi banyak tempat wisata yang nggak bisa buka dan kita nggak bisa kemana-mana, betul tidak, Ron? Pasti kalian juga selama di rumah itu stres dan mental kalian jadi nggak stabil kan? Betul. Nah, ini ada udah berapa masuk pertanyaan ya. Kita mau random dulu ya. Kita jawab nih dari Kak Ivan Mustafa. How to know diri kita mempunyai gangguan mental serta apakah mental yang terganggu ini dapat sewaktu-waktu menyerang diri kita, Kak? Menurut kamu gimana, Ron? Nah, gini ya, menurut aku pribadi, gangguan mental itu diri kita sendiri yang tahu kalau kita itu sedang mengalami apa. Jadi kalau kalian ngerasa diri kalian sedang mengalami atau tahu tanda-tanda dan ciri-ciri kalian lagi mengalami mental health atau mental illness, sebaiknya kalian datang aja ke
ahlinya atau ke professional help yang lebih proper menangani masalah mental kalian daripada kalian self diagnose. Justru hal tersebut makin memperparah keadaan mental kalian. Nah, seumpama nih Kak Ivan lagi gangguan mentalnya terganggu akibat putus cinta mungkin ya kan Ron, bisa langsung aja ke ahlinya tentang percintaan, psikiater percintaan ya kan Ron. Jangan langsung pindah ke lain hati, nanti nggak sembuh-sembuh kan. Mungkin kan harus ada tahapan-tahapan penyembuhan mental itu, sakit hatinya harus move on atau melakukan hal-hal yang positif, betul kan Ron? Langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari Kak Putri Noveria. Hai Kak, apakah menurut Kakak seorang yang punya mental health harus menjauhi media sosial? Menurut aku nggak perlu menjauhi media sosial ya kan Ron? Ya nggak harus sih, karena kalau kalian sedang ngalamin mental illness, kalian harus sering-sering nyari informasi buat mempelajari tentang mental health tersebut. Karena di sosial media itu justru banyak sekali berseliweran tentang masalah mental health itu. Bahkan caranya kita mau menghadapi mental health yang terganggu itu kita harus gimana? Ada ini ya tips-tipsnya ya kan? Dan juga untuk menjaga mental kalian agar tetap baik-baik saja, tetap sehat di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus pinter-pinter memfilter sosial media kalian. Karena sekarang banyak juga isu-isu yang seharusnya kalian tidak tahu, justru makin membuat kalian stres. Betul banget. Mungkin Kak Putri jangan sering-sering membuka media sosial ya, karena mungkin kan Kak Putri itu mentalnya terganggu karena sering membuka media sosial, lihat mantan udah punya pacar baru, atau kayak gebetan yang yang diincar udah punya pasangan baru lagi, itu kan bikin sakit hati kan, mentalnya siapa tahu terganggu. Ya, mungkin kita mau ngasih tips-tips nih buat teman-teman semua, gimana sih caranya pencegahan mental yang sehat itu. Yang pertama, kita harus melakukan aktivitas yang positif tentunya. Apalagi Ron? Terus kita juga harus menjaga pikiran kita selalu positif. Dan juga pola hidup yang teratur, makanan yang teratur, betul tidak? Terus sama kita berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih banyak ya Ron, biar lebih baik jaga komunikasinya. Oke teman-teman, mungkin itu sekian dari kita ya kan. Mungkin dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Waktunya saya dan Rona undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Saya kembalikan ke Yovita dan Swiadi. Bye-bye. Wah, seru banget ya tadi obrolan dari Kak Rona dan Kak Rosi. Iya, dia dapat curhatan dari para remaja, anak-anak remaja zaman sekarang ya, soal apa tadi? Mental health. Bener banget. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. See you next time. Bye. Bye. Ainis. Informasi and inspiring story. Aku menyesal telah membuatmu menangis dan biarkan memilih yang lain. Tapi jangan pernah kau dustai takdirmu. Pasti itu terbaik untukmu. Janganlah lagi kau mengingatku kembali. Aku bukanlah untukmu. Meski ku memohon dan meminta hatimu, jangan pernah tinggalkan dirinya. Aku menyesal